Oke, kali ini di depan kita sudah ada Pak Hanafi ya. Pak Hanafi ini adalah seorang penjaga makam yang sempat viral karena menemukan begitu banyak hal di dalam makam gitu ya. Udah berapa lama Pak jadi penjaga 7 tahun. 7 tahun, wih. Iya, 7 tahun. Iya. Apa yang Bapak udah pernah temukan? Pertama yang saya sudah pernah temukan yaitu ada orang berupa naruh barang yang buat jahatin orang. Gitu. Oh, gimana itu? Jadi seperti kayak kayak bungkusan gitu. Nah, ditaruh di makam, ada kata-kata itu buat jahatin gitu. Buat siapa gitu. Tapi masa kata-katanya buat ngejahatin? Bukan ngejahatin. Jadi contoh nih ya. A bin A ya supaya begini gitu. Tujuannya ada. Sering nemuin itu? Sering. Terus berupa ada foto juga taruh di makam. Dan terus ada juga berupa pocong-pocongan gitu. Pocong-pocongan? Iya, pocong-pocongan. Itu gunanya untuk apa, Pak? Ya udah buat ngejahatin orang gitu. Hanya untuk ngejahatin aja? Iya. Maksudnya buat mati kayak buat sakit? Ya bisa juga. Itu gitu kan tinggal tergantung niat dia. Oh, gitu. Padahal mati itu kan di tangannya Allah ya, kan? Bukannya ini orang. Tapi kan ya itu tadi sifat manusia kan lain-lain. Iya. Nah, di dalam penjagaan makam ini, kenapa Bapak memilih untuk menjadi penjaga makamnya gitu? Awalnya dulu saya itu jualan serokan. Serokan seperti gorengan itu. Awalnya. Nah, terus sampai berapa dari tahun 82 saya gitu. Nah, terus begitu kita emang di makam ada keluarga besar. Jadi tiap hari Jumat ke makam karena kita lihat itu makam itu kurang baik. Nah, saya punya hati ya udah lebih baik kita bersih makam. Ya udah akhirnya orang panitip gitu. Itu aja intinya. Artinya memang itu tergerak dia dari hati Bapak sendiri untuk jaga makam. Gitu ya. Saya bilang sama warga, saya mau ngurusin makam ini, tapi tolong bilang ke warga yang lain, ke keluarga, saya mau ngurusin. Pertama saya di sini niatnya ibadah. Ya. Kedua keberkahan. Ketiganya saya punya keluarga. Kan gitu, ya kan? Ya kita sukarela kan gitu. Ya tapi ya alhamdulillah udah selama ini yang lain ukur 1 tahun ngurus makam itu. Oh gitu? Iya. Ada penghasilannya nggak sih Pak jadi penjaga? Ada aja sih. Dari mana? Ya dari warga, ada seperti ada yang orang jarah tiap hari Jumat, ada bulanan juga. Oh ada orang jarah juga. Nah, jarah seperti tiap hari Jumat nih, ya ngasih uang tip lah gitu. Buat kebersihan. Gitu biasa gitu ya. Oke. Jadi gini, banyak orang yang bilang saat ini mencari tanah makam tuh susah, bener nggak sih Pak? Ya itu tinggal tergantung ini ya, emang benar kalau buat dia niat jahat, emang itu tempat itu yang tertentu. Gitu ya? Karena saya sendiri gini, bukan untuk niat jahat ya, maksudnya saya sendiri udah beli tanah makam. Saya sendiri ini sudah membeli tanah makam tuh. Saya beli di San Diego Hill. Saya sempat beli di situ untuk persiapan aja. Karena gara-gara saya ditakut-takuti Pak. Nanti lu kalau nggak beli tanah makam sekarang, nanti lu pas mati mau ditanam di mana gitu. Jadi dikubur di mana? Gitu. Itu sempat ada yang ngomong gitu. Di Jakarta ini susah nggak sih nyari begitu? Kalau nyari tanah buat rumah, memang itu banyak orang kalau ada makamnya nggak mau. Kebanyakan gitu ya. Oh ini ada makamnya, nggak mau ada makamnya. Tapi sebetulnya kalau dipindahin dan rapi. Bukan, maksudnya cari tanah untuk kita nanti di makam. Oh iya, buat makam pribadi lah gitu susah. Ya. Keluarga gitu ya. Agak susah memang. Agak susah ya? Agak susah. Makanya harganya mahal-mahal. Cuman gua beli itu ya. Wah, 300 sekian juta. Pokoknya. Bener. Memang bener. Gitu ya? Agak susah. Padahal cuma kecil gitu ya? Iya, walaupun beberapa puluh meter atau 100 meter gitu, emang agak susah. Agak susah ya? Ya, karena berdampingan dengan warga yang lain kan. Gitu. Kan selama ini yang saya itu kan itu masih warga tanah wakaf lah dibilang gitu. Iya, tanah wakaf. Jadi ada warga yang mewakafkan itu gitu biasanya gitu ya, pengusaha atau apa ya. Oke. Pengalaman horor apa Pak yang pernah Bapak alami di dalam makam itu? Selama ini memang saya mintanya tolong jangan ganggu saya. Gitu. Tapi ada. Gimana? Apa yang contoh seperti orang mengatakan, Pak Napi ini suka ngeliatin ya, emang benar ada. Orang yang di atas rambutnya sampai ke bawah, memang benar. Bapak udah pernah lihat itu? Udah pernah gitu ya. Terus? Ya, tapi jangan ngeganggu, saya bilang gitu. Karena kalau saya diganggu, otomatis saya akan takut lah. Ya makan balak lagi. Iya. Kan gitu. Ya, jadi dia itu
gimana bentuknya itu perempuan gitu ya? Perempuan. Oke. Ya ada juga yang alhamdulillah orang itu yang pakai jubah putih, apa yang baik mah gitu. Oh. Gitu. Ada yang seperti dari sini ke sini itu ada harimau, pegangan macam-macam lah gitu hasilnya. Oh, gitu. Kayak hodam-hodamnya gitu. Nah, hodam-hodam gitu. Oke. Yang perempuan ini rambutnya panjang, Pak? Panjang. Nggak Bapak sarankan dia untuk ke salon? Enggak. Ke salon dong gitu. Ya, tapi orang semua pada lari. Asal ngeliat dia itu lari. Tapi ya selama ini ya itu tadi. Saya seumur-umur tuh ya, belum pernah ngelihat yang begitu-begituan. Nanti boleh tuh gua main di makamnya. Boleh. Ini kan tempat Bapak. Makanya saya bilang gini, orang suka mengatakan, dah di makam ada apa? Kan gitu ya. Ya. Coba datang malam Senin. Malam Senin, bilang gini, ada apa sih di makam? Pasti ketemu. Pasti ketemu? Pasti. Oke, kita coba besok. Datang ke makam malam Senin. Pasti. Ya kan? Nah, ada terus apa? kalau yang tadi Pak Adam Karim bilang suka apa, ada ular gitu ya, ditangkap. Kalau saya, kagak. Jadi? Seperti ada ular kobra apa gitu ya. Ya tolong pergilah, jangan suka. Saya hidupnya selalu di hutan. Saya nggak mengganggu dia jangan ganggu saya. Pergi tapi ular ya? Iya. Pergi. Itu. Gitu. Ular tanah udah 3 kali waktu saya ngori gitu ya, bebersih udah kepegang 3 kali. Itu ular beneran atau ular beneran? Apa? Bener, ular bener. Bisa Bapak suruh dia pergi, dia pergi? Karena kita kan jangan sampai nggak dia pun ngeganggu kita kan. Kalau dia diganggu otomatis ngeganggu kita kan gitu. Nurut juga ular itu ya? Bisa sampai gitu ya? Tawon, tadi kan mungkin pada ini ya, tapi selama ini saya belum pernah, walaupun kena juga nggak. Gitu. Karena saya udah pernah dulu waktu kena ini, saya bilang kalau sampai bengkak saya nggak bisa bebersih, nggak bisa ngorek lah bahasa saya gitu ya. Oke. Jadi ya walaupun ini kena berapa kali ini ya alhamdulillah gitu. Ya artinya diberikan keselamatan. Nah, keselamatan Ya, gitu. karena itu Bapak membantu orang. Jadi saya bilang gini, kalau saya sampai celaka otomatis makan bala. Ya. Gitu. Jadi kita lebih baik masing-masing aja. Gitu. Oke. Paling sering menjaga lah gitu. Ada isu, Pak. Saya pernah beberapa kali nonton film lah ya, film ini tahu apa namanya, film-film horor. Horor. Gitu. Kalau mau nyantet orang itu katanya harus ngambil tanah kuburan, tuh betul nggak sih? Bisa juga. Terus ada lagi tanah kuburan yang baru gitu. Kebanyakan orang, saya udah pernah ya ada yang datang ke makam waktu itu saya baru kurang lebih 3 tahunan lah. Iya. 3 tahun ada yang datang, saya datang, begitu datang saya tanya, Pak mau jarah? Enggak, saya mau nyari makam baru gitu. Oh di sini nggak ada yang makamin. Datang lagi sana, saya samperin lagi, Pak mau nyari apa? Nyari makam. Di sini nggak ada makam. Ketiga kalinya saya tanya, sebetulnya Bapak mau nyari apa? Iya. Nah, saya mau nyari makam yang habis makamin gitu maksudnya, makam yang nggak jadi. Iya. Nah, saya bilang gini, oh Bapak buat ngejahatin warung orang. Saya bilang di sini nggak ada makam yang baru. Kalau saya ada tahu itu makam. Contoh karena kita gali ya. Nah di sini jeblos, kita urut lagi. Nah itu yang buat ngejahatin warung orang apa itu bagus gitu. Untuk ngejahatin warung orang? Iya. Emang bisa, Pak? Bisa. Caranya diapain itu, Tan? Ya diambil, diaurin gitu. Tapi ada ilmunya juga. Gitu. Oh gitu? Terus saya bilang, saya sampai dikasih duit 1 juta pun saya kagak mau. Kalau saya 1 hari ini 20 makam pun bisa nyari. Ya maaf ya. Yang baru gitu. ya? Maksudnya yang nggak jadi dah. Kalau cara membedakan makam baru dan makam yang udah tua? Jadi gini, kalau makam baru otomatis kan dari tanahnya ketahuan. Cuman yang lagi buat ngejahatin itu makam yang udah kita gali, karena ngejeblos, kita uruk lagi. Nah ini yang bagus gitu. Oh, itu bisa. Jadi nggak sembarangan, nggak sembarangan tanah gitu. Gua mau. Banyak yang ya itu mau jahatin youtuber lain tuh. Banyak yang. Biar semuanya pada mati, gue sendiri yang naik. Tapi ya kita kan nggak mau juga nyakitin orang. Iya. Karena apa? Kita pun disakitin orang bagaimana? Iyalah gitu. pasti. Saya udah pernah. Saya bilang, Pak, saya dari tahun 96 main gini. Saya bilang gitu. Akhirnya minta maaf. Banyak orang yang seperti, akhirnya pergi. Dia minta, aduh maafin Pak, maaf ya. Iya, saya bilang jangan. Gitu. Karena apa? Ya nanti kan dengan sadar sendiri dia. Memang susah, kalau ngilangin itu susah. Kalau udah warung ditaruhin tanah kuburan, itu susah. Susah? Menghilangkan itu apes susah. itu, Pak? Apesnya itu. Gitu warung pun sampai dibilang nggak laku lah. Bisa sampai nggak laku? Ya bisa sepi lah gitu. Omset yang tadinya 1 juta bisa sampai 100.000. Iya. Omsetnya gitu. Itu yang pernah kita dengar. Waktu itu saya tahun 96 lah. Waktu masih SD sampai itu orang tua. Itu ilmunya dari mana ya? Maksudnya
pertama kali orang yang mencetus itu temuannya? Jadi kalau sekarang kan kita tahu ya, handphone sendiri kan ada penemunya, gitu kan. Ada orang yang ngerti elektronik, akhirnya jadilah handphone, ya kan. Terus listrik gitu, ada penemunya. Tiba-tiba ada orang yang tiba-tiba kayak nemukan, wah pakai tanah kuburan nih, taruh di warung orang, terus warungnya nggak jalan. Itu kan dia kan contoh ya, dia kan boleh nanya juga, gitu. Ke paranormal, seumpamanya, seumpama ini gitu ya. Pak, saya begini-begini, ya tolong lo ambil ini buat ini gitu. Oh, nah iya maksudnya itu kan setelah beberapa orang lakukan. Sehingga paranormal itu punya metode itu kan. Nah, kita mitnah atau bukan sujon ke orang, bukan maaf ya, bukan. Ini pengalaman yang udah pernah kita alamin gitu. Seperti itu tadi ada berupa isim, berupa pocongan, foto ditaruh di. Itu pocong-pocongan untuk apa, Pak? Ya itu contohnya begitu buka ada namanya. Oh, gitu ada namanya. Contoh lagi ya. Ini sebagai contoh. Si A benci ke si B, dia datang ke si C, tolong gue bahas ini, ya itu gituin gitu. Dikasih tuh pocong-pocongan. Dikasih, dikubur, ya dia supaya celaka atau bagaimana gitu. Kalau nggak celaka? Ya makanya tadi gagal. Mungkin dia kan taruhan sama si paranormal itu pada yang bikin yang nyuruh itu. Iya. Makanya saya begitu nemu, saya ambil sama saya. Wah ini. Begitu dia waktu itu pas jam 2 lah kurang lebih siang. Iya. Saya bilang gini, Pak mau jarah? Enggak, saya bukan mau jarah Pak. Pak gitu. Saya mau naruh barang sesuatu. Tolong Pak jangan di sini. Karena ini makam orang yang datang semua. Gitu kan. Bapak mau jahatin orang? Bukan. Ini orang mau nikah, bader supaya bager. Ini bahasa kampung lah ya gitu ya. Apa itu artinya? Ya istilahnya yang tadinya kurang baik lah anaknya supaya baik gitu. Nah saya bilang tapi jangan di sini. Akhirnya kurang lebih 1 jam saya cariin, ketemu, kita ambil saksi berapa orang, patron sampai di videoin gitu ya. Ya ternyata ada videonya Pak? Nggak ada waktu itu, udah lama sih ya. Nah akhirnya dibuka, ya udah si A datang ke si C, si B, nah si B datang ke si C gitu. Contoh gitu ya. Ya udah kita ada namanya supaya dia ini begini gitu. Itu bukan kata orang, kenyata. Kenyata ya? Nyata. Itu gitu. Tapi berhasil. Tapi kalau kita ambil, otomatis dia kan taruhannya gagal. Ya kan? Itu pasti terjadi itu, pasti berhasil itu. Pasti. Tapi begitu kita ambil, ya insya Allah mual. Itu jadi bikin apa kayak misalnya kita mau cewek supaya dekat sama kita. Ya, bisa ada juga gitu. Siapin. Nah, contoh saya ngambil udah pernah beberapa barang ya di makam. Kita pegang, ya itu malamnya ngimpinya. Kita tuh berantem sama si setan itu. Oh gitu? Gimana Pak caranya supaya istri pertama kita itu ngizinin kita nikah lagi? Bisa nggak pakai itu? Ada nggak metodenya itu? Ya itu sih kan tinggal tergantung. Kayaknya kalau yang nama yang tuanya ngizinin nggak bakal ngizinin. Oh gitu? Nggak bisa pakai? Walaupun kita kaya kayaknya ya susah juga. Nggak bisa pakai metode itu Pak? Nggak ya, itu kan bisa sebisa-bisa kita aja sebetulnya kan. Rahasia. Kirain bisa, kalau bisa tadi udah mau bakal. Nah, terus tadi kan Bapak bilang Bapak kalau ada yang ngeletakin itu pocong-pocongan barang lah gitu ya, barang sesuatu Bapak ambil. Gitu. Bapak taruh di mana tuh barang-barang? Kita buang. Oh dibuang? Dibuang. Ya, itu tapi malamnya ya kita mimpinya berantem sama si setannya itu. Oh. Gitu. Udah pernah sampai saya biarin waktu itu yang si almarhumnya itu yang ditaruhin itu anak gadis. Anak gadis. Kebetulan dia punya pondok pesantren. Nah, saya nunggu keluarga datang. Karena kalau kita buang, dia nggak mungkin percaya bahwa ada barang itu. Nah, kebetulan dalam jangka 15 hari lah kurang lebih, saya bilang, kebetulan si Dede ada barang itunya. Coba Pak Napi saya lihat. Begitu dia pegang begini, sampai ngegeledak. Jatuh. Oh, oke. Nah, terus saya, udah tolong Pak Napi aja yang buang. Gitu. Saya pegang, ya Alhamdulillah kita buang. Pantas Pak Napi, adik saya kayak orang keder gitu. Si almarhumnya gitu maksudnya. Kayak orang keder aja. Kemana entah jalan dia gitu. Ya Alhamdulillah selama ini saya ya itulah. Ya contoh, ya banyak contoh gitu ya. Orang baik ya cerita baiknya. Dari mimpi juga bisa saya. Oh, oke. Tapi kalau memang agak aneh ya, kalau memang hal itu berhasil ya. Dia kan ngeletain sesuatu, foto apa segala macam. Itu nyantet lah ya. Iya, nyantet. Katakan public figure, artis nih. Artis-artis ini kan semua punya tanggal lahir, nama orang tua. Itu.
jelas ya. Jelas. Kalau memang kita mau jahatin ya, misalnya ada orang yang pengen bikin, katakan mau matiin Pablo Benua lah. Gitu. Nah, bisa aja Pak, foto saya dibawa, ditaruh, ditulis di situ. Bisa. Bisa itu? Bisa. Karena terjelas di internet loh. Tapi kenapa nggak ada yang ngelakuin Pak? Ya tadi kan belum pernah ada kita dengar di TV itu bahwa artis A meninggal karena disantet. Nah, gitu. Itu kan bagaimana ya? Orang ada yang bilang percaya nggak percaya, yang gitulah kan gitu. Ada yang manjur, ada yang enggak gitu. Nah, bukan masalah manjur enggaknya. Jadi ada juga dia juga orang, kalau bahasa kita itu memang belum pas gitu kan. Makanya kan kalau ini maaf ini. Orang itu kalau menurut saya 8 hari 24 jam umurnya. 8 hari dari Senin ke Senin 8. Iya. Dicari kalau tukang santet itu dicari apesnya orang jam berapa, hari apa kan gitu. Oh, mau nyari apesnya dia. Iya. Ini pengalaman saya itu begitu. Iya. Contoh lahir Senin, apesnya di hari apa, hari Rabu, hari apa kan gitu. Oh, pernah tuh gua wawancara paranormal ya, kita pernah ya. Wawancara paranormal, terus dia bilang katanya ada hari apa sih hari apa. Bener kan? Ya, dia ada memang begitu tuh. Iya. Waktu itu gue dibilang hari apa sih ya? Selasa ya? Katanya, pokoknya dia bilang lah kalau nggak hari Selasa, hari berapa. Ya, pokoknya gitulah hari-hari itu ya. Tapi nggak tahu kenapa ya, gue setiap hari kayaknya beruntung terus sama gue, Ci. Asik. Ya itu, tinggal tergantung kita masing-masing punya keyakinan. Betul. Keyakinan kan gitu ya. Semua agama bagus, tapi itu tadi punya keyakinan. Oke. Gitu. Terus saya pernah Pak nonton di TV, nonton di film-film lagi nih Pak. Ini kadang saya bingung kalau referensi ke Bapak ini, karena saya baru pertama kali kan ngobrol sama penjaga kubur gitu. Iya. Jadi terpaksa referensi saya film kan. Iya. Nah di film ada yang kayak misalnya ini makam nih, tiba-tiba makamnya jebret keluar tangan gitu tuh. Itu pernah kejadian nggak Pak di situ? Belum. Oh, ada itu mau bohong. Itu bohong tuh ya? Bohong, biasa. Bohong. Ya, soalnya gue pernah nonton di TV itu kayak sudah keluar. Bohong. Tapi Pak, mungkin bisa ditanyain Pak, bener gak sih ada makam yang bau, ada makam Ya. Itu bisa juga. Ya. Jadi ini Bang, katanya Pak Hanafi ini misalnya ada makam yang baru dikuburin, terus dia kurang apa, katanya Pak Hanafi suka didatengin ini. Oh, oke. Ya, jadi benar nggak Pak Nafi bahwa di makam ini masing-masing makam ini karena Bapak kan pengalaman ya 7 tahun. Kita bisa tahu makam ini bau, ada baunya, bahwasanya itu dari amal perbuatannya atau gimana? Bisa juga dari amal perbuatan. Nah, terus? Bisa juga. Contoh tadi ya kalau kita bilang gitu udah tahayul kan gitu ya. Tapi kan ada yang seperti kita ngegali capek, ada yang gali lubang itu cepet. Itu masing-masing ya bagaimana ya? Ya begitu. Ada yang wangi, ada. Oh, gitu. Iya kan banyak itu di tergantung itu adalah di amal dan perbuatan itu orang. Pada saat dia katakan semasa hidupnya dia jualan oli palsu gitu. Nah, pas gali-gali keluar oli palsu. Nah, gitu. bisa aja. Bisa kan begitu. Bisa aja kan ya namanya. Ada lagi yang kalau di Hidayah itu film-film Hidayah itu kan ada kan yang keluar belatung, orang tiba-tiba masuk corak molen kan. Kalau yang gitu kan itu kan namanya rekayasa film. Kan gitu ya. Sebetulnya ya nggak gitu juga sebetulnya. Cuman tapi kalau yang dipersulit lah ya. Nah, tapi kalau yang namanya wangi ya memang ada. Tapi gua ada kisah nyata nih. Ini beneran. Ada salah satu politisi lah ya, gua nggak perlu sebut nama lah, karena almarhum udah meninggal juga ya. Ini cukup terkenal nih, politisinya di Indonesia ini cukup terkenal dan gua punya hubungan yang cukup baik sama dia, gitu. Pada saat itu dia kasus korupsi dan memang dia waktu itu sempat masuk Pak, ditahan di KPK, sempat ditahan di KPK dan pada saat itu kita nih ya orang-orang yang dekat sama dia itu banyak kekecewaan. Karena dia menjanjikan banyak hal tapi nggak sudah itu jolim sama beberapa orang yang itu sebenarnya di depan mata kepala kita itu kita tahu sendiri. Pas meninggal Pak, gua nggak tahu itu memang pengaruh karena amal dan perbuatannya atau apa, gua nggak tahu. Pas dia meninggal lalu mau dikubur itu kan dia pakai namanya lagi gali kubur terus ada kayak tenda-tenda kan. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, itu hujan, badai tiba-tiba muncul di tengah hujan. Sampai gua lari, gua kabur ke mobil, gua pulang. Emang itu ya ada juga kejadian.
Cuman kan kita kalau bicara ke situ nanti ada yang benci ke kita. Gitu, ada yang benci ke. Tapi itu terjadi itu, ya bisa juga. Dan memang itu bisa juga, itu, Pak. Cuman kan ada, wah memang waktunya hujan, waktunya petir kan gitu. Ya, dan anehnya gini, saya kan langsung pulang, Pak ya. Saya begitu keluar, jadi dia ini tanah kuburnya ini kita agak masuk agak dalam. Setelah agak dalam, baru ketemu tuh ada apa namanya kuburannya. Ini saya keluar, pas saya keluar, begitu sampai jalan raya hilang, Pak. Itu hujan. Itu demi Allah gua nyaksiin sendiri. Iya, ya makanya tadi kan kalau kita bicara ke situ, nanti ada yang mengatakan, wah si Napi ngada-ngada kan gitu ya. Iya. Emang itu kenyataan. Okay. Contoh lagi. Bapak sendiri pernah ngalamin? Contoh gini ya, contoh seperti orang pakai susuk. Hah? Susuk tuh nggak susuk? Iya. Ada gigi palsu yang nggak bisa dibuka. Iya. Itu bisa aja kan kalau dia belum keterima sama Allah kan sama bumi, bisa aja kan terjadi. Oh, gitu kan? Bapak pernah ngalamin? Ya udah pernah juga sih. Udah pernah ada kejadian begitu? Maksud dia arti kata emang waktu itu barengan hujan sama petir aja. Jadi anggapnya kita udah biasa gitu. Tapi begitu kita serik-serikin, ternyata dia pakai apa? Gigi palsu yang nggak bisa dibuka. Yang dipatenin gitu ya, dipatenin. Udah pernah waktu itu. Begitu kita turunin, hujan, petir, wow, udah. Iya, sama kemarin gitu juga tuh. Sampai saya tuh makamnya itu saya kan sempat intip ya. Itu genangan air. Itu pernah kejadian tuh. Iya, makanya tadi ya kita kalau kita bicara ke situ nantinya ada yang seujon katanya gitu ya. Gitu. Kita nggak mau, makanya saya apa adanya cerita itu yang udah saya alamin, yang saya kerjakan gitu. Bapak sendiri, saya dengar kan Bapak sering ngalamin kayak misalnya Bapak didatengin sama orang yang baru meninggal, baru dikubur. Jadi begini. Nitip pesan gitu ya. Dia nih, saya kalau mimpi ya. Kalau baik, saya ceritain keluarga baik. Kalau nggak baik, ya ceritain keluarga nggak baik harus bagaimana kan gitu ya. Contoh udah pernah terjadi. Waktu itu ada seorang yang meninggal itu perempuan. Mimpinya jadi kuntilanak. Ini apa adanya saya cerita ya. Saya bilang begini, lu kurang bagaimana? Tempat lu gua rapihin. Atau suami saya sama pacar yang nggak baik lah gitu. Gitu ya. Mungkin zaman sekarang bang menjablay lah apa gitu kan. Nah akhirnya ya udah kalau gue yang ngomong, kalau gue yang bicara, nanti dia nggak percaya. Lebih baik lu bisikin aja, dibisikin sampai sakit. Gitu. Nah begitu kita bicara sama keluarganya, anaknya, dia datang, ya udah ngaji Yasin apa, alhamdulillah sampai sekarang. Udah berapa tahun, hampir kurang lebih. Tapi dia masih ngejablay? Enggak. Enggak. Ya. Jadi kalau kayak apa udah bagaimana ya? Mungkin dia juga berhenti takut. Gitu. Udah berhenti lah ya. Ya kita ini apa adanya gitu ya. Ya kalau kita, ini bagus ya ceritain. Alhamdulillah semalam saya ngimpi datangnya ketawa-tawa, senyum apa gimana. Itu berarti pemakaman tempat yang Pak Hanafi jagain ini adalah khusus Muslim ya? Muslim. Kalau yang non Muslim ada nggak yang dikubur di sana? Itu nggak ada di situ. Nggak ada ya? Nggak ada. Khusus Muslim. Yang mualaf ada nggak? Nggak ada. Ya ada sih yang mualaf mah ada gitu. Ada yang mualaf. Ada mualaf. Itu ada ceritanya nggak, Pak? Nggak ada. Nggak ada biasa-biasa. Kebetulan gua mualaf. Nggak juga. Itu tadi yang sebutnya tinggal tergantung keyakinan. Kalau menurut saya itu tinggal tergantung keyakinan. Ada mitos begini Pak. Ini saya dengar waktu bahkan mungkin saya masih SD kali ya. Saya ngedengar ini. Kuburan baru itu kalau kita kasih kucing warna hitam penuh, warna hitam full lah ya, full black gitu ya. Dia lompatin, itu orangnya bisa hidup kembali. Belum dengar saya kalau gitu. Kan ada itu yang apa namanya kuburan baru, kita kasih kucing aja gitu, nanti dia ngelompatin, nanti bisa naik dari kuburan. Kalau menurut saya yang begitu belum terjadi. Belum terjadi ya? Belum. Tapi kalau yang namanya orang dibilang pocong atau apa gitu ya, ya mungkin gitu ya, mungkin. Tapi selama ini saya nungkerbin belum pernah ada yang terjadi. Sebenarnya pocong itu asal dari mana? Kan gini Pak, kita kalau kita bicara pocong, orang meninggal, pasti semuanya dipocong. Ya. Dia bisa tampil atau bisa muncul di depan kita. Apakah dia benar-benar keluar dulu dari rumahnya, dari kuburnya, datengin kita atau bagaimana itu? Itu bohong juga sih sebetulnya mah. Oh gitu? Iya. Cuman memang kalau yang namanya arwah kan bisa aja. Oh itu gitu arwahnya. Arwahnya gitu ya. Tapi kalau yang namanya itu enggak. Itu saya tahu saya sama logika lah kita sama logika aja kita ambil pakainya sama logika. Karena saya selama ini kita yang nungkerbin, kita yang injek-injek, gitu aja. Mungkin kan yang dia belum ikhlas bisa aja dia datang ke keluarganya, bisa aja gitu. Tapi tinggal tergantung kita yang makamin lah. Iya. Gitu.
Pernah nggak Pak, ada orang yang datang ke sono, misalnya dia dimakamin gini, habis dia dimakamin, orang datang ke sono, dia udah doa panjang lebar, tiba-tiba baru dikasih tahu, makamnya salah gitu. Ya ada. Ada juga. Ada ya? Juga. Itu gimana Pak? Makanya saya selama ini kalau ada orang keluarga meninggal, kita kan tahu semua nih ya. Ini kayak keluarga bapak nih ya. Oh iya Pak Bima ini, makam ini. Nah pas begitu yang datang bukan keluarga, pertama saya samperin. Pak Jarah, oh iya. Nah saya tanya, Bapak emang aminnya apanya? Keluarga bukan? Kalau dia jawabnya keluarga, oh saya keluarganya Pak, kemarin saya nggak ada waktu ke sini. Tapi kalau dia bukan keluarga, nggak bisa jawab. Oh. Gitu, nggak bisa jawab, saya lihat dari jauh. Gitu, karena udah pernah kejadian. Waktu itu ada orang meninggal yang nggak wajar, muntah darah. Kalau kata bahasa itu mah jantung lah gitu ya. Nah, kalau nggak salah hampir 4 hari, berapa hari lah, ada yang datang, saya samperin sama saya. Assalamualaikum, salam, selamat, Pak Jarah. Iya, emang ini apanya? Gitu kan? Nggak bisa jawab dia. Nah, lihat dari jauh, ya mungkin dia apa ngambil apa. Nah, besoknya saya tanyain ke keluarganya, Pak, Bu, punya keluarga nggak? Cirinya ini. Oh, nggak Pak, saya nggak punya cara itu. Nah, makanya saya selama ini udah 7 tahun, setiap orang jarah itu selalu saya samperin. Kalau bukan keluarganya, tapi kalau keluarganya ya biarin lah orang jarah, orang ngaji gitu. Iya. Ada orang yang iseng nggak Pak? Misalnya dia datang nih, kan makam ya. Terus di makam ini ada batu nisan. Nah batu nisannya itu namanya diganti Pak. Yang dipindahin lagi tuh? Dipindahin nih, ditukar. Nama yang ini dipindahin kemari, yang ini dipindahin kemari. Ada nggak? Belum. Nggak ada ya? Nggak. Karena ya orang juga nggak mau misalnya pindah-pindah gitu. Gitu ya? Nggak ada gunanya juga ya? Iya. Berarti pikiran gua doang yang iseng. Sama aja begini. Ini belum lama ya. Baru beberapa hari saya disuruh nembok. Ini biar dia tahu semua nih. Si nisan itu sama kita belum turun semen. Nah, masa kan masih goyang. Nah, Pak, kok itu masih goyang? Nanti hilang. Saya bilang selama saya 7 tahun di sini belum pernah ada yang hilang. Ini baru 350. Yang ono yang 850 aja kagak hilang. Karena apa? Contoh A bin B, ya kan? Nah, sekarang masa ya sih A bin B ada 2, ada 3. Oh iya betul. Otomatis kan namanya lain, binnya juga lain. Betul. Terkecuali kalau dia sentimen sama saya atau sama Bapak, bisa dibuang. Oh, yang nama hilang belum pernah. Nggak mungkin ada yang juga iseng banget orang datang mau ngambil itu. Nah, itu apa mau kalau itu makanya saya bilang nggak bakal hilang. Saya di sini selama 7 tahun belum pernah ada yang hilang. Terkecuali ketiban pohon pecah. Saya apa adanya diceritain. Oh, kalau itu ya memang iya. Kan kalau itu masuk di akal, maksudnya gini, batu nisan orang ngambil buat apa? Buat apa? Sedangkan namanya lain. Iya, nama udah beda. Kecuali dia mau kayaknya PR banget ngerjain lagi. Ya kan? Itu. Kita pakai logika aja. Makanya saya bilang, oh iya Pak ya, iya. Saya bilang, jangan takut lah. Saya ganti kalau menghilang. Segitu. Bukan kita sombong, bukan maaf ya. Ya sama logika aja kita. Masa iya sih nama ini udah hilang aja dan ngambil dipindahin kemana gitu. Betul. Gitu. Terus pengalaman apa lagi Pak yang Bapak sering alami di dalam selama Bapak jadi inilah penjaga makam? Ya paling saya mintanya kalau memang datang yang baik, ya ada cirinya. Kalau yang datangnya nggak baik, ya jangan berwujud, tapi datang biarin, saya bilang gitu. Contoh, kalau yang baik, itu paling kita merinding gitu ya. Perasaan kita ada yang ngeliatin gitu. Itu aja. Tapi kalau yang baik, badan kita dingin, adem. Adem wangi gitu. Contoh seperti Malam Senin, saya punya musola baru ya, tanya tuh Pak itu. Nah, kita ngaji, habis sholat ngaji, wangi datangnya gitu. Mereka datang ikut sholat juga? Iya, makanya yang nggak tahu siapa yang penting datang ya gitu. Itu tandanya, adem amat ini ya, gitu. Makanya saya bilang gini, kalau malam Jumat itu kosong. Kenapa Pak? Karena ya, ini menurut pengalaman saya nih ya, saya udah pernah nanya ke orang, karena dia datang itu ke anaknya. Pada pulang ke anaknya lah soalnya, ke keluarganya. Contoh, ini contoh lagi. Orang tua Bapak meninggal. Nah, malam Jumat gue datang ke anak gue nih. Mudik. Nah, bukan mudik, maksudnya ngeliat apa ngirim, ini bahasa kita ya, apa zikir apa kagak. Oh, berarti kalau ngirim doa, berarti kan dia gembira pulangnya berarti doa. si arwah datang keluar dari ngeliat anaknya, bagaimana anaknya. Kan gitu. Cuma dia nggak bilang aja, nggak tanya. Kalau dia anaknya lagi mabuk, lagi judi, pas otomatis dia nangis ya. Anak lagi gitu. Iya.
Nggak digeplak gitu, Pak. Lalu, tapi kalau katanya kita lagi ngaji, berdoa, ya kan ini yang menurut Muslim ya, Muslim itu kan sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, doa anak soleh. Betul. Kan gitu. Iya. Itu yang menyelamatkan kita. Ternyata anaknya malah maksiat. Nah, maksiat. Kacau tuh kalau gitu. Benar. Itu apa ya yang saya udah pernah dengar, pernah pelajari gitu. Pernah nggak Pak di sana ada orang yang datang gitu ya dari apa namanya yang non Muslim lah gitu ya, datang ke sono nguji nyali atau apa gitu? Udah pernah dulu, saya bilang, tapi dia nggak izin. Dia bawa kamera, gitu. Dia bawa kamera, saya bilang mau ngapain? Bilang gitu. Kalau mau uji nyali jangan di sini, di bawah sana nah. Kamu kita kalau kuat mah. Yang serem sekalian ya? Iya. Wah, itu serem, Pak? Makanya tadi ada pada Mekar itu ada bilang apa? Palanya orang, manusia, banyak ular. Bener ada. Teman tadi kan kalau saya bilang kan ikut-ikutan. Wah ikut-ikutan gitu. Gimana? Atasnya? Manusia. Ya. Bawahnya ular. Bener. Ada itu? Ada. Gimana? Di bawah situ juga. Di dekat makam. Cuman masing-masing kita itu saya nggak mau melihatkan, nggak mau bicara ke orang lain. Baru sekarang nih saya cerita. Oh gitu? Iya. Itu masing-masing perempuan. Oh iya? Iya. Cakep? Ya. Itu kalau kita makanya kan kalau kita mencari kekayaan apa kan tinggal tergantung kitanya. Gitu kan. Kayak apa kalau misalnya di Poseidon tuh ada Medusa ya? Iya. Ya, Medusa ya perempuan, dia kepala ular. Tapi kepalanya itu ada ular-ularnya juga kan? Ya tadi kalau ada orang mau cari dunia yang nggak wajar itu kekayaan lah, gitu. Ya kan banyak gitu. Enggak, Pak. Kalau yang tadi yang ular badan bercampur ular itu. Rambutnya rambut atau ular? Biasa. Atau biasa. ada ular kecil-kecil? Biasa aja. Cuman kalau kita bicara, mungkin saya pulang dari sini besok ada nonton ini, wah kenapa lu kayak udah tahu aja kan gitu. Iya. Makanya itu tadi dibilang. Kan itu kan pengalaman. Kan? Pengalaman. Memang kita kan nggak serba, maksudnya nggak segala hal kita tahu, tapi kan kita menceritakan apa yang menjadi pengalaman kita. Yang udah pernah kita dari impian, dari apa kan gitu, yang udah pernah kita alamin gitu ya. Karena di situ pun ada 3 bagian. Oke. Contoh ini makam nih gini ya. Ini contoh nih. Nah yang kesini ini bagian lain. Nah ini kesini lain. Ini kesini lain lagi. Maksudnya bagian apa, Pak? Nah contohnya yang ini pegangan siapa, gitu kan? Oke. Nah anggaplah kalau kayak hodamnya siapa. Ya. Nah dari ini hodamnya siapa, dari sini hodamnya siapa, gitu. Hodam. Ya seperti kalau kita maksudnya Bapak megang yang bagian. Nah, semua masnya saya pegang. Oh, semua Bapak pegang. Tapi kalau buat yang jahat ini agak sini agak kurang bagus ya. Aura kurang bagus. Gitu. Oh, jadi mereka ini gini saya garis bawahi. Berarti di sini berkelompok nih sih, makhluk halus ini, gitu ya. Iya. Berkelompok. Gitu. Ketua geng yang di sini yang bagus, gitu. Ini ketua geng. Cuma ya alhamdulillah saya semuanya jadi dipegangnya emang di sini gitu. Wah, mbahnya berarti. Gitu ya. Kalau Pak Hanafi. Contoh udah pernah tetangga juga jam berapa? Kurang lebih jam 9 malam ya. Iya. Kan emang pinggir jalan raya. Oke. Dia bilang katanya motor jatuh nabrak bola. Sama logika bola di mana sih? Ada bola, orang main bola malam-malam kan nggak ada kan? Termasuk kan itu kepala orang. Cuma kelihatannya bola. Oh iya betul ya. Bulat deh. Iya. Makanya saya bilang orang setiap yang jatuh di situ makanya dari sana ke sana itu tolong klakson kalau liwat. Klakson lah gitu. Soalnya kita permisi. Gitu. Dimanapun kalau kita permisi, insya Allah kita selamat. Kalau kita nggak permisi, betul. Ya, contoh ya. Ya contoh walaupun saya tadi suruh masuk, coba kita main masuk yang atas. Wih, HP baru kenal aja langsung. Betul. Nggak sopan amat kan gitu. Iya. Secara adab. Cara adab gitu. Apalagi kita lebih ngerti. Di dalam kuburan itu Pak ada nggak kuburan yang memang dikhususkan gitu ya kayak keramatnya lah. Gitu. Kan biasa itu ada tuh ya. Oh iya. Ya kan khusus dia ada satu kuburan nih. Iya. Ini dulunya nih. Apa gitu ya? Apa gitu. Itu apa gitu. Jadi kalau siapapun nggak ada yang tahu. Tapi kalau saya alhamdulillah udah dapet di situ. Ya, dekat gubuk saya itu yang dekat musola itu ada yang dikhususkan itu. Jadi itu apa? Itu ya, maksudnya kubur apa? Ya jadi itu orang-orangnya pakai baju putih. Entah siapa namanya kita nggak tahu. Semua orang pada bilang mungkin lebih dari 10 orang yang bilang begitu. Oh gitu? Waktu itu saya baru ukur berapa? Setahun lah kurang lebih. Seringan yang jaras itu Pak? Jadi belum ada. Belum yang jaras? Belum ada. Itu pohon, adanya kan pohon pule. Ya. Begitu pohon pule itu mau diangkat sama takal 6 ton, dia menyala. Oh ya?
Gitu. Itu berarti kayak apa ya? Kayak keramat, kayak wali gitu ya? Nah terus sempat saya waktu itu tidur di rumah, orang tua yang di pelabuhan ngebel. Ya. Pak Napi lagi di mana? Di rumah. Lagi ngapain? Video call kita kan ya, lu gelap amat di kamar. Tolong coba ke makam. Sekarang juga. Ntar di makam aktifin. Nah ini udah aktif, Bah. Kalau terus jalan-jalan sampai penuh. Nah itu pohon diterapihin coba dah. Gitu. Jangan sampai begitu. Ya akhirnya masa saya tembok. Pernah digali nggak, Bang? Udah pernah digali. Maksudnya itu pohon itu udah angkat sama takal 6 ton. Enggak, makam yang Bapak bilang keramat itu udah pernah digali? Belum. Belum, cuma di tengah-tengahnya seperti kayak gini. Ini ada pohon pule. Oh. Jadi sekarang masa saya bikin gitu tuh. Saya tembok. Oke. Gitu. Itu aja. Tapi namanya Bapak nggak tahu? Nggak. Cuma beberapa orang yang udah bisa melihat mata batin. Kalau kata bahasa itu sekarang mah indra keenam lah gitu ya. Iya. Pak Napi itu orangnya pakai jubah putih ya. Nggak tahu. Insya Allah Pak Napi itu. Oh iya. Oh. Nah, sana satu, di sini satu. Nggak dikasih nama gitu Pak, diningsanin biar orang jarah gitu? Nggak. Tetap masa juga saya aja yang ke situ paling. Oh. Berdoa gitu ya. Nah sekarang ada musola ya, kita ngaji di musola gitu. Iya. Karena kita jangan sampai nantinya ada kemusyrikan. Iya. Kan gitu. Mintanya di pohon di pohonan lah. Betul. Tapi Bapak, anak udah berapa Pak? Anak 4. Anak Bapak 4? Anak 4, udah berkeluarga semua. Semua udah berkeluarga? Udah. Oke, pernah nggak dari keluarga Bapak itu ngekomplain, Pak udahlah jangan jaga makam lagi gitu? Nggak. Nggak pernah? Nggak. Semua ngasih ngizinin? Iya. Malah awalnya saya sama keluarga nggak bilang. Jadi langsung aja gitu? Pertama saya pakaian rapi. Oh. Ya masih pakaian dulu begini gitu ya. Ya. Bawa arit, kita rapin. Nah pulang lalu gitu kita tidur di makam. Tuh, kita nggak bilang, begitu udah 1 bulan baru saya bilang sama keluarga bahwa saya ini sekarang ngurusin makam gitu. Nah kalau adik saya itu di di PWRI daerah Jampang, dia mau makam Cina. Oh, oke. Gitu. Kalau saya ya alhamdulillah udah 7 Oh, adik Pak Nabi juga jagain makam? Makam Cina? Iya. Apa Santiong gitu lah ya? Dia di sana pakai pegang berapa kapling, kan pakai kapling sistemnya. Oh iya. Iya, kalau makam Cina tuh biasa ada IPL-nya tuh. Iya kan? Untuk perawatan lingkungannya ada. Iya, gitu. Kalau saya makanya lain. Kalau situ setannya pakai dasi, sebelah gitu. Kalau kita nggak pakai kain, nggak pakai baju, nggak dijahit, gitu. Ya tapi ya alhamdulillah gitu ya. Makanya sebenarnya tadi kalau kita ikut bicara sama yang tadi Pak Adam, karena itu mungkin ketawa ya. Kata dia, wah ini nggak ada yang kebakaran, jadi kita nggak ada kerjaan. Sama saya, malah kita bercanda gitu ya. Wah ini nggak ada yang meninggal, jadi nggak punya duit. Malah kita bercanda itu. Besok ada yang meninggal. Gitu. Nah, kalau sekarang di tempat itu masih ada tanah kosong yang belum dibakar? Masih banyak? Masih banyak. Kira-kira untuk berapa kapling lagi itu Pak? Ya masih banyak untuk sih. Berapa makam? Hampir ya 100 bisa. Oh 100 bisa? Bisa. Oh luas ya? Itu kan yang setahu saya itu lebih dari ribuan udah. Oh. Yang saya pegang itu udah ribuan lah yang jelas lah. Ya, benar nggak sih Pak kalau katanya satu tempat pemakaman umum itu jika sudah penuh ya kan, nanti akan ditumpang tindih? Bisa. Karena di Praga gak ada ya udah ditumpang tindih situ di keluarganya. Keluarga besar. Oh di keluarganya? Iya. Nggak. Oh, nah kalau yang selain keluarga nggak bisa tumpang tindih? Nggak bisa juga kan. Contoh, ini orang tua Bapak gitu ya. Ya. Masa sih orang tua saya ditaruh di sini kan nggak mungkin. Oke. Jadi contoh seperti kayak ini orang tua Bapak. Nah begitu adik atau kakak meninggal, udah senang mandi susah ya udah di sini aja kan gitu, bisa aja kan. Gitu. Oh iya. Contohnya. Disatuin lah ya. Satuin gitu. Iya. Oke, Bapak sendiri kira-kira nih mau jadi penjaga makam ini sampai kapan? Insya Allah sampai tutup umur. Istiqomah tuh? Insya Allah sampai tutup umur. Yakin itu niat, udah niat. Udah niat ya? Apa sih yang, maksudnya satu hal yang membuat Bapak itu yakin betul, udahlah ini jadikan kegiatan saya sampai... Karena udah rasa nyaman. Nyaman buat saya itu. Asal malam aja sekarang itu di makam. Nyaman dari mana Pak di makam? Ya enak aja gitu, bagaimana ya udah ya rezeki ada aja gitu ya. Maksud walaupun kita Oh iya, kalau rezeki ya pasti. Kita ada aja gitu ya. Tapi kayaknya udah bagaimana, udah kayak udah kampung sendiri sih. Oh gitu. Nah, malam aja saya sendiri di makam sampai jam 10, jam berapa gitu ya. Sendirian tuh? Iya, sendiri. Kayaknya udah malah kita kalau di kampung sendiri itu malah ada isinya. Bising apalah, suara musik, suara segala macam. Gibah ada.
Dia kan ngomongin orang ini, coba di makam, siapa yang ngomongin orang? Kalau makhluk halus itu ada gibahnya nggak sih, Pak? Ya kagak ada udah kayaknya. Kan tadi Bapak bilang kan ada 3 kelompok nih. Nah itu bisa nggak kelompok yang satu itu ngegibahin kelompok yang lain tuh? Enggak. Lihat tuh kelompok itu. Itu kan contoh gini, yang dibilang 3 bagian itu, nah ini yang megang kesepuhan ini. Oh, oke. Gitu. Nah ini kesepuhan ini, nah ini kesepuhan sini. Gitu. Itu nggak ngegibah, nggak saling ngegibah? Enggak. Justru kalau menurut saya dia lebih bagus daripada kita yang manusia yang masih hidup. Gitu? Dia udah nggak bisa ngebohong, kita masih bisa ngebohong. Oh iya. Dia udah nggak bisa berbuat dosa, kita masih bisa berbuat dosa. Betul. Iya. Atau mereka pernah tawuran nggak, Pak? Ya paling ada goloknya aja, orang pada bekas tawuran ada di situ. Contoh ada bekas orang motor dibuka di situ, ada dulu mah. Tapi sekarang alhamdulillah semenjak terang. Makanya orang bilang alhamdulillah semenjak ada Panapi karena enak. Gitu. Makanya sekarang kemarin ada minta bantuan buat musola apa gitu. Ya alhamdulillah sih. Gitu. Oke. Terus apa lagi, Chris? Dari segi pendapatan, cukup nggak buat keluarga? Terus kalau nggak cukup, kenapa Mas bersedia 7 tahun sampai tutup? Oke, Pak Hanafi, selama 7 tahun ini Bapak sudah bekerja di sana nih. Kalau untuk penghasilannya cukup nggak sih untuk? Kalau dibilang cukup, ya cukup. Dibilang enggak, ya enggak. Berapa besarannya, Pak? Karena kalau manusia mah, kalau menurut cukup mah kayaknya nggak ada cukup-cukupnya. Iya. Berapa kira-kira, Pak, besarannya? Ya ukur berapa ya? Hampir 1 juta enggak sih kayaknya. Sebulan itu. Sebulan nggak sampai 1 juta? Iya, enggak. Oh ya? Ya 1 jutaan lah, kurang lebih 1 jutaan kurang lebih. Itu pun ada yang ngasih, ada yang enggak, ada yang ngasih, ada yang enggak kan gitu. Makanya itu tadi kalau kita bilang cukup, banyak yang bilang nggak cukup. Itu Bapak nggak patok harga tuh? Enggak. Ya paling gini, kalau orang nitip gitu ya, Panapi ini saya nitip. Kok kenapa Panapi ini bala ono terang gitu ya? Karena tinggal tergantung dianya, ahli warisnya. Ya. Kalau ahli warisnya itu perhatian sama saya, insya Allah makan mon bersih terus. Oh gitu. Ya kan? Ya. Tapi kalau dia nggak perhatian sama saya, ya itu contohnya begitu. Ya apa adanya kan aja. Kalau keluarga datangnya setahun sekali. Oke, jadi untuk kalian semua yang ada di rumah nonton ini ya, kalau kenal Pak Hanafi, yang dimakamkan keluarganya di situ, nah udah perhatiin deh. Kalau enggak ya kan bener nggak Pak? Daripada nanti buluk. Ya kan? Itu. Makanya saya bilang tadi, tinggal tergantung orangnya. Kalau masalah cukup, nggak cukup, walaupun kita punya mobil 10, tetap masih kurang manusia mah. Oke. Ya kan? Ya. Karena kita gaji kita nih 10 juta, tetap kurang manusia mah. Karena semakin banyak, semakin kurang. Ya, kalau seandainya penghasilan Bapak segitu doang gitu ya, mohon maaf nih, 1 juta. Nggak mencoba untuk mencari pekerjaan lain? Enggak. Dulu saya udah pernah bikin serok. Ya, emang serok mah kita bilang nomor 1 dulu ya. Ya. Tapi malah ribet. Kenapa? Contoh kita mau bawa barang atau mau bikin barang, ada yang meninggal, kita ditelepon lagi di mana. Kan gitu. Udahlah full time lah ya. Nah, itu jadi udah aja apa adanya aja. Oke, siap. Nah, orang kalau misalnya mau dimakamkan di situ, Pak. Dari batu nisan, dari kan pastilah di batu ada keramik, sedikit apa segala macam. Itu dari mana? Dari Bapak atau dia yang tergantung orang lain? Keluarganya. Kalau dia bilang, Panapi ini tolong pangtembukan, gitu ya. Maunya bagaimana? Ya ini kayak segini, yang ini segini, gitu. Tinggal tergantung yang ini punya bagusan. Itu model dari siapa? Dari Bapak? Dari kita. Oh, model berarti dari Bapak ya? Iya. Nah ini contohnya begini, kita tunjuk. Nah ini contohnya begini, yang ini yang murah, yang ini yang mahal. Gitu. Pernah nggak ada orang yang pengen kayak misalnya desainnya dari saya nih gitu? Ada juga. Desain eksterior gitu. Contohnya yang Panapi saya mau bikin kayak gini, tapi keramik dari saya, oke, harga segitu. Ada gambarnya gitu? Ada gambarnya bisa. Dia kasih gambarnya begitu? Iya. Nggak semewah itu kan. Yang ada aja, contohnya saya pengen begini Panapi, gitu. Ya. Nanti kalau seandainya gua dipanggil sama Allah meninggal, gua pengen makam gua yang paling mewah. Nah, bisa. Hah? Ada garasinya, kolam renang lantai 2. Iya. Mobil-motornya dikubur. Ikut lah. Bisa jadi. Biar jadi Ghost Rider. Iya. Ya. Itu pengalaman saya gitu ya. Pengalaman. Apa yang kita ceritakan itu yang nggak ngada-ngada. Ya, gitu. itu menjadi emang nyatanya Bapak alami itu. Itu. Oke. Dan memang itu pengalaman yang dialami oleh begitu banyak orang juga sebenarnya. Cuman orang lain nggak ngucapin di depan kamera. Kalau Bapak diucapin di depan kamera. Iya, makanya sebenarnya tadi percaya silahkan, nggak percaya nggak apa-apa. Buat saya itu emang apa adanya, kan gitu. Betul.
Oke, ya. Jadi terima kasih Pak Hanafi yang udah mau ngobrol penting, datang kemari jauh-jauh dari mana? Dari Kayu Manis. Kayu Manis Tanah Sereal. Kayu Manis Tanah Sereal datang kemari untuk ngobrol penting di sini. Terima kasih Pak Hanafi. Ya.